Udah lama sekali sejak Wong Anime baca manga atau nonton anime, Wong Anime bisa terbahak-bahak seperti ini. Dan chapter terbaru dari manga One Punch Man, yaitu chapter 169, memberikan kepada Wong Anime bukan cuma komedi yang luar biasa, namun juga konklusi pertarungan yang sangat memuaskan antara Saitama melawan Garo. Dan peristiwa di chapter ini mungkin merupakan salah satu peristiwa di manga di antara manga-manga lainnya yang pernah Wong Anime baca, yang Wong Anime ngakak ampe guling-guling dikarenakan betapa absurdnya pertarungan di chapter ini. Oke deh, jangan berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasan manga One Punch Man chapter 169. Setelah pada chapter sebelumnya, pertarungan antara Garo dan Saitama berhasil menghapus sebagian besar gugusan bintang yang ada di langit saat mereka saling beradu pukulan, hingga pada akhirnya Blast terpaksa harus memindahkan mereka ke Io, salah satu bulan dari planet Jupiter. Chapter kali ini pada akhirnya memberikan konklusi yang mengejutkan ketika membicarakan pertarungan antara Garo dan Saitama. Kita bisa melihat kalau Garo terus berusaha untuk menyaingi kecepatan dan kekuatan Saitama dengan menirunya. Jadi jelas ya di sini dalam pertarungan ini bukan Saitama yang berusaha mengimbangi Garo, tapi justru malah sebaliknya. Garo lah yang berusaha untuk mengimbangi Saitama. Setiap kali dia menggunakan kemampuan meniru kosmik miliknya, maka semakin tinggi pula kekuatan dan kecepatan Saitama di statistik. Dan ini menunjukkan kalau potensi Saitama benar-benar tidak terbatas. Semakin Garo berusaha menirunya, maka semakin besar pula dan semakin cepat pula Saitama di dalam pertarungan. Dan ini menunjukkan bahwa di sini justru malah Garo lah yang keteteran ketika bertarung dengan Saitama. Dan situasi ini kemudian kita konfirmasi secara pasti ketika Saitama melakukan suatu gerakan yang pada dasarnya membuat kita yakin kalau Saitama lah yang justru malah berada di atas angin. Dalam pertarungannya dengan Garo, Saitama melakukan suatu gerakan yang menunjukkan kalau dia benar-benar lebih kuat dari Garo. Peristiwa tersebut adalah peristiwa ketika Saitama bersin. Bersin yang juga dikenal sebagai Serious Sneeze. Bersin ini pada dasarnya berhasil membuat Jupiter muntah hingga inti planetnya kelihatan jelas, dan seluruh mantel gas yang menyelimuti Jupiter hilang dari planet tersebut. Dan ini cuma karena Saitama bersin doang. Peristiwa ini tentu saja bikin Garo ketar-ketir. Dia pun pada akhirnya cari cara untuk mengatasi hal ini dan melihat ke arah matahari untuk menemukan bumi. Dan kemudian setelah menemukan bumi, Garo merasa kalau dia kembali berada di atas angin. Karena jika dia kembali ke bumi, maka Saitama kemungkinan harus menahan kekuatannya yang sudah sangat absurd tersebut. Menggunakan kemampuannya berteleportasi, dia pun kemudian membuka portal ke arah bumi dan kemudian berpindah ke luar atmosfer bumi. Dan secara tidak langsung, teleportasinya ini mengarah ke arah matahari. Nah, disinilah salah satu adegan kocak yang bikin Wong Anime tertawa guling-guling ketika membaca One Punch Man 169. Ternyata sebelum Garo berteleportasi, dia melakukan serangan dulu kepada Saitama sehingga dia terpental ke arah berlawanan dengan portal yang dia buka. Dan ketika Garo membuka portal ke arah matahari, Saitama yang ternyata kedinginan karena dia berada di satelit Jupiter tanpa satupun kain yang menutupi tubuhnya, langsung terhangatkan akibat Garo membuka portal ke arah matahari. Dan ini membuat perut Saitama yang sebelumnya agak mules akhirnya mengeluarkan seluruh gas metana yang ada di sistem pencernaannya. Dengan kentut gilanya tersebut, dia akhirnya meluncur secepat cahaya dan pada akhirnya berhasil menyusul Garo. Ketika Garo berhasil berteleportasi ke arah bumi dan mencapai luar atmosfer bumi, maka Saitama yang menggunakan kentutnya sebagai mekanisme peluncur roket di luar angkasa akhirnya berhasil membayangi Garo dan memasuki portal tersebut bersamaan dengan Garo di belakangnya. Dan Saitama kemudian memukul Garo dari luar atmosfer bumi hingga akhirnya Garo berakhir terbaring di atas tanah permukaan bumi. Nah, walaupun adegan sebelumnya adalah adegan yang bikin ketawa ngakak, adegan selanjutnya menunjukkan adegan yang sangat menyedihkan. Kita bisa melihat kalau di chapter ini, kekuatan luar biasa memiliki bayarannya tersendiri.
Garo sebelumnya bertarung tanpa melihat sekelilingnya, dan ini berakhir dengan terbunuhnya Tareo dan para penduduk bumi lainnya yang ternyata Garo sendiri tidak menyadarinya. Sedangkan Saitama berakhir dengan emosinya yang hampir hilang sama sekali akibat kekuatan tidak terbatas yang dia miliki. Dan hanya di event ini dia marah luar biasa ketika Genos terbunuh. Saitama kemudian mengatakan kalau permintaan terakhir Tareo kepada Saitama adalah supaya Garo jangan dihabisi. Dan terlepas apa yang Garo lakukan kepada Genos sebelumnya sehingga menyisakan hanya inti tubuhnya saja, Saitama berusaha sebisa mungkin untuk menepati janji tersebut. Garo pada akhirnya menyadari kalau apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang salah. Anak yang seharusnya menjadi orang pertama yang dia selamatkan justru malah terbaring tak bernyawa beserta hampir seluruh penduduk bumi lainnya yang terkena radiasi tubuh Garo. Saitama kemudian menanyakan kepada Garo apakah benar dia ingin menyelamatkan anak tersebut, bukan menjadikannya support moral dan motivasi semata. Garo awalnya marah mendengar perkataan Saitama ini, namun dia kemudian mengerti dan berusaha untuk mengerti Saitama setelah dia melihat inti dari Genos yang sejak awal pertarungan mereka terus Saitama pegang hingga sekarang mereka kembali ke bumi. Dan peristiwa ini pada akhirnya membuat Garo paham akan kesalahan besar yang telah dia lakukan. Kekuatan besar mendatangkan resiko yang sangat besar pula. Dan melihat Saitama yang terus memegang inti tubuh dari Genos sebagai harapan untuk menjaga kewarasannya, Garo lalu menyadari kalau mudahnya dirinya dimanfaatkan oleh orang yang memberinya kekuatan justru malah menyiratkan kalau mentalnya sangat lemah. Dan tidak masalah sekuat apapun kekuatannya karena semua hal tersebut sudah merupakan sesuatu yang tidak berarti lagi. Dan pada akhirnya Garo pun kehilangan alasan dan semangat untuk bertarung. Orang yang memiliki kekuatan sebesar ini tidak mungkin bisa hidup dalam keadaan yang benar-benar waras. Dan kedua makhluk setingkat kosmik ini sekarang saling berhadapan satu sama lain. Garo yang terduduk kemudian meminta kepada Saitama permintaan terakhirnya. Dia telah memproyeksikan di dalam pikirannya suatu jurus bela diri yang bahkan dia belum pernah coba dan belum dia kuasai, yang menurutnya Saitama pasti bisa lakukan dikarenakan dia tidak berkeringat sedikit pun dalam pertarungannya melawan Garo. Saitama pun kemudian menuruti permintaan Garo dan lalu mengikuti pose jurus yang Garo lakukan. Sayup-sayup suara di langit kemudian terdengar dan mengatakan bahwa dia akan mengambil kembali kekuatan Garo. Dengan kata lain, God telah jengah dengan Garo saat ini, padahal dia telah memberinya kekuatan sebelumnya. Saitama pun kemudian mengikuti apa yang Garo lakukan, dan Saitama lalu menyadari kalau ternyata teknik yang Garo lakukan adalah teknik untuk melakukan perjalanan waktu dan kembali ke masa lalu. Garo pada akhirnya mengorbankan dirinya ketika mengajarkan teknik ini kepada Saitama, dan tubuhnya pun kemudian hancur menjadi debu garam. Menggunakan teknik ini, Saitama kemudian kembali ke masa sebelum Genos terbunuh. Dan Zero Punch alias pukulan terkuat Saitama ketika dia berada di Io alias bulan planet Jupiter, dia lancarkan kepada Garo versi timeline masa lalu ini, yang di timeline ini masih belum berevolusi ke wujud kosmiknya. Dan ini tentu saja pada akhirnya berhasil membuat Garo dikalahkan secara telak. Baiklah semuanya, itulah pembahasan manga One Punch Man chapter 169. Nah, di akhir video ini Wong Anime akan memberikan kepada kalian info mengenai donasi Saweria yang telah masuk ke pundi-pundi channel ini. Untuk donasi selanjutnya datang dari Iqbal Ananda 01, dan Iqbal mengatakan semangat terus uploadnya men, sorry baru bisa nyawer, baru cair. Gak masalah Bal, jangan dijadiin beban pikiran. Gak nyawer juga gak apa-apa, jadi nyantai aja. Selain itu, Wong Anime juga akan membacakan mengenai komentar yang Wong Anime jadikan highlight. Dengan kata lain, komentar spesial hari ini, yaitu komentar yang menjadi highlight di video mengenai 10 buah iblis Paramecia terkuat pasca kekalahan Kaido atau pasca Aquano. Komentar ini datang dari Kevin Yagami. Kevin mengatakan, saran aja dari saya setelah menonton video ini sampai habis, koreksi kembali video sebelum diupload karena ada bagian video yang audionya tak menentu. Terus daripada mengurutkan list dari 1 sampai 10, lebih baik dibalik aja agar penonton semakin penasaran. Itu dari saya, terima kasih dan jaga kesehatan selalu ya Min. Oke, sama-sama Kevin, makasih komentarnya dan juga kritik beserta sarannya. Wong Anime bakal berusaha untuk menerapkan hal ini di video selanjutnya.
Dan dengan pembacaan Saweria juga highlight komentar hari ini tersebut, Wong Anime mengakhiri videonya. Kalau kalian ingin menonton mengenai 10 buah paramesia terkuat pasca Aquano, kalian bisa menonton video tersebut di sini.